Inilah dia Masjid Jami 1915 yang dibangun oleh Datuk Haji Muhammad Ali Kesawan, yang merupakan orang yang sangat berpengaruh dan sangat disegani di kota Medan pada masa itu. Masjid ini dibangun pada tahun 1915 Masehi, yang merupakan masa pendudukan kolonial Belanda di kota Medan pada masa itu. Masjid ini dapat mudah dikenali dengan arsitekturnya yang bergaya Melayu Delhi dan warna kuning gading yang merupakan warna kebesaran dari suku Melayu Delhi. Tampak bangunan yang masih terlihat antik dan tua yang masih kokoh berdiri lengkap dengan ornamen Melayu yang menghiasi setiap sudut bangunan masjid. Oh ya. Masjid ini terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kawasan berdirinya masjid ini dahulunya merupakan kawasan pemukiman penduduk dan pusat pasar dan juga perdagangan pada masa itu yang disebut dengan Kampung Baru. Berikut dapat didengar wawancara penuturan dari Ketua BKM Masjid Jami 1915. Oke. Jati diri loh. Kenapa jati diri? Nanti saya buat. Dari tahunnya. Nah, kita yang baik. Baik ya. Jadi masjid ini berdiri pada tahun 1915, dibangun oleh Datuk Haji Muhammad Ali Kesawan. Mengenai bangunan ini diperkatai oleh Datuk Haji Ali Kesawan. Tapi tanah itu wakaf. Karena wakaf ada dua orang wakaf. Ilyas. Ya, satu lagi. Bukan. Keluarga yang meninggal Ilyas kan keluarga awal. Lanjut aja nih. Langsung ngomong. Yang mau tanya aja deh. Oh iya. Gitu aja, Oh biar baik. nyambung itu. Jadi pertanyaan saya Pak mengenai masjid ini. Masjid ini dibangun pada tahun 1915 Pak. Jadi masjid ini berhubungan nggak dengan Kesultanan Delhi yang kita ketahui pernah berkuasa di kota Medan ini, dengan Istana Maimun lah. Itu pertanyaan saya Pak. Apakah berhubungan? Saya gitu kurang tahu. Orang itu paham. Oh gitu Pak. Jadi kalau mengenai masjid ini Pak, dulu sebelumnya tanah masjid ini itu tanah wakaf yang diperuntukkan untuk masjid Pak. Iya, berhubungan dengan masjid oleh orang wakil. Berarti dulu daerah ini termasuk perkampungan juga dulu Pak ya? Pemukiman penduduk ya. Oh, karena kan yang saya ketahui di Medan ini kalau nggak salah 2 masjid lah, masjid Jalan Bengkok sama ini yang arsitekturnya masih Melayu kental gitu kan. Enggak, Simpang Kantor 1. Di mana? Simpang Kantor. Oh, Simpang Kantor ada Pak. Itu nomor 1, nomor 2 Bengkok, nomor 3 ini. Oh ini ya. Masjid Otman ya. Oh gitu Pak. Jadi ini masjid ini sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan nggak Pak? Atau dari Dinas Pariwisata sebagai cagar budaya atau gimana gitu? Belum Pak ya? Yang lagi diusulkan. Sedang diusulkan Pak ya? Oh. Kira-kira banyak nggak peminat-peminat sejarah lain yang datang ke sini Pak? Untuk meneliti, mencarai? Dari perguruan-perguruan tinggi lainnya, ada berapa orang? Ada Pak ya? Iya. Oh. Termasuk dari kemarin itu ada dari BIN. Wina. Iya. Gitu Pak. Selanjutnya pertanyaan saya, dahulunya Pak, masjid ini diperuntukkan untuk masyarakat umum saja atau misalnya masyarakat atau orang-orang yang bergelar bangsawan aja, seperti kedatukan gitu Pak? Yang saya ketahui ini diperuntukkan untuk Umum ya. bukan untuk apa namanya, untuk bangsawan. Oh gitu ya. Lalu Pak, di belakang saya lihat ada madrasah Pak gitu kan. Madrasah itu udah berdiri juga sama dengan masjid ini atau tidak Pak?
dulunya struktur bangunan ini madrasah dengan masjid terpisah. Ini belum, ini yang kita ruangan ini, kantor ini belum ada bangunan. Jadi dari sini terpisah. Ini masih rumah tinggi. Artinya rumah tangga gitu. Iya. Masjidnya masih kayak surau gitu. Oh, surau langgar Pak ya. Tangga. Oh. Jadi masjid dengan bangunan terpisah. Tapi ini air turunnya pun dulu kolam. Kolam ya, pancuran gitu Pak ya. Kolam besar gitu. Oh, pakai gayung. Gayung. Oh iya iya. Lalu Pak, kira-kira arsitektur atau gaya bangunan di masjid ini udah bertahan sampai sekarang atau sudah mengalami renovasi yang banyak gitu? Kalau struktur aslinya masih bertahan, hanya renovasi dikit lah. Dikit Pak ya. Oh. Karena memang kita pertahankan ciri khas budaya yang lain. Iya Pak ya. Oh. Kalau sejarah kepengurusan Pak, apakah ada masyarakat Melayu asli atau keturunan datuk-datuk pengurus masjid ini atau gimana Pak? Dulunya ya, ahli warisnya ada. Ada. Dulunya, kemudian diserahkan ke masyarakat sampai sekarang. Oh. Gitu Pak ya. Jadi di sini saya sebagai ketua BKN, ada juga ketua kenajirannya. Nah, kebetulan karena ketua kenajiran nggak datang, tinggalnya di Johor. Oh di Jawa. Itu ada berhubungan dengan darah-darah Melayu. Oh dari Kesultanan dulu Pak ya. Jadi sebagai ketua kenajiran namanya Haji Jamaluddin. Kalau saya sebagai ketua BKN Haji Andari. Oh gitu Pak. Oh. Lalu Pak, kira-kira selain bangunan bersejarah berupa masjid ini, apa ada bangunan lain yang diperkirakan memiliki nilai sejarah Pak di sekitar masjid ini? Misalnya seperti kuburan datuk-datuk pendiri dulu atau ulama-ulama besar pernah dikubur di sana Pak? Nggak ada Pak ya? Lalu Pak, kita ketahui masjid ini kan dekat dengan Sungai Deli Pak ya. Di belakang udah pinggir sungai kan. Apakah masjid ini juga menjadi jalur transit dulu atau jalur perdagangan lah dulu zaman dulu? Karena letaknya kan di pinggir sungai Pak. Oke. Kira-kira Pak dari Bapak lah selaku pengurus di sini kan, apa kira-kira prospek ke depan untuk melestarikan masjid ini dan menyebarkan lagi bahwa keberadaan masjid ini memang ada gitu Pak kan sebagai situs cagar budaya dan lain-lain gitu Pak. Jadi pertama kami lagi mengusulkan menjadi masjid cagar budaya. Iya. Nah, kedua masjidnya udah tua. Iya. Berumur kita 17 tahun. Nah, jadi dengan umur masjid udah tua, perlu banyak renovasi. Jadi kami telah membuat proposal, kami masukkanlah dalam proses sekarang ke kantor wali kota, ke Gubsu, ke instansi swasta lainnya seperti Dengme. Jadi nanti kalau memang terkumpul uang itu, kami akan renovasi dengan biaya udah kami buat proposalnya 2,3 miliar. Jadi sementara waktu ini kami renovasi dikit aja lah. Ada uang kami renovasi, mana-mana yang lebih penting. Tapi nanti kalau udah terkumpul uang, kami akan renovasi besar. Tidak menghilangkan ciri khas budaya yang lainnya. Gitu. Itu yang harus saya sampaikan. Tapi bangunannya ini kokohannya itu masih bertahan Pak ya? Batunya masih kuat gitu Pak? Masih, cuman plasterannya yang udah lekang-lekang. Oh iya. Jadi itu yang mau kami renovasi, mengupas plasternya, udah tuh macam pelafon kita ganti PVC atau gipsum nanti rencananya. Oh gitu. Berarti nanti rencananya kita mau bangun menara. Ini kan Oh, di sini belum ada menara masjid Pak ya? Nah, belum ada menara. Rencana kita bangun menara. Jadi itu menelan biaya sebesar 2,3 M total seluruhnya. Jadi kalau di zaman dulu kan Pak, di masjid yang zaman dulu ini belum punya menara juga Pak, masjid ini? Enggak, belum ada. Iya, berarti zaman dulu azan gimana itu Pak? Kan belum ada pengeras suara atau gimana? Kemungkinan ya naik loteng lah. Loteng ya? Oh lotengnya tinggi Pak ya? Oh. Itu aja Pak ya? Ya.
Dan inilah penampakan dari dalam Masjid Jami 1915 ini. Sudah terdapat beberapa bagian yang telah direnovasi namun tidak secara signifikan, menghilangkan desain-desain Melayu Delhinya. Ruangan sholat dipisah dengan tirai hijau yang menandakan di sebelah depan tempat imam dan makmum laki-laki, dan di sebelah belakangnya tempat makmum perempuan sholat. Di situ dapat dilihat ada ruangan untuk imam memimpin sholat, dan di sebelah kanannya ada sebuah mimbar tua berwarna Ini kuning mimbarnya dan masih hijau. asli nih. Tempat khatib menyampaikan khutbah pada sholat Jumat. Tingginya ini sekitar Dahulu letak sampai mimbar tidak berada atas tepat di lagi lah, samping sekitar tempat ada imam sholat, 15 anak melainkan tangga. Dulu lebih mundur ke belakang, sekitar 15 anak dan mimbar tangga, tersebut sekarang udah bentuknya lebih tinggi lagi. dipotong Lalu setengahnya dikarenakan jadi 5 renovasi anak lalu tangga, dipotong jadi menjadi biar bisa rendah masuk seperti mimbar. yang dapat Iya. dilihat saat Dulu ini. sebelumnya ini juga direnovasi. Dulu belum ada Belum ada seperti inilah, seperti ruang sekarang ini. ruang untuk imam gini ya. Iya, masih dulu cuman cukup untuk imam doang. Oh iya, dulu pantasan seingat saya pun dulu mimbarnya di sini Pak, Iya, di Pak. tengah-tengah. Iya. Dapat dilihat atap di dalam masjid masih Ini dicat ulang menggunakan ya, papan Iya, kayu, dicat. dan juga mimbar tempat khatib berkhutbah juga masih merupakan benda yang masih asli dari tahun masjid ini dibangun. Ini merupakan koridor sisi kanan dari Masjid Jami 1915 ini. Dapat dilihat dari sudut atas terdapat ornamen bunga-bunga, yaitu ornamen Melayu ya. Lalu kita jalan. Nah, ini di bagian depannya, di bagian depan ini langsung masuk ke ruangan wanita ya. Tempat wanita beribadah atau sholat. Dapat kita lihat itu atap dari koridornya di atas itu masih merupakan papan-papan kayu. Dan ini dia gambaran dari depan. Oh ini yang udah keropos tuh tadi dibilang ya. Iya. Ini dari pintu sampingnya dapat dilihat itu Jadi Pondasi batu-bata memang masih asli nih ya. tiang batunya sudah keropos. Karena ya Lalu ini kita mengarah ke belakang. waktu ya Oh iya. rompel Dari keroposnya Kalau hujan kan batu kan dekat tersebut sungai. dapat kita Kalau lihat banjir kena atau enggak nih? Mas? bangunan ini berusia tua. Nah, di sinilah tembus kantornya. Oh ini ya. Makanya Dulunya dapat ini dikatakan ada ruangan sebuah masuk lagi gitu. bangunan sejarah, Dulu di bangunan belakang yang ini ada bernilai Ada ya? bersejarah ya, sebagai tempat untuk nyimpan dan merupakan tempat tenda. ibadah tertua juga. Gitu ya. Saya rasa Boleh ambil gambar madrasah? Ibadah Boleh. Oh iya. yang tua yang berada di kota Medan. Oh ada ya. Kebanyakan yang sekolah Lalu di di sini belakang masjid orang ini dapat sini kita semua lihat atau itu ada yang dari luar? ada Ya? Ada juga madrasah ya. Ada ya. juga Madrasah dari beberapa kilometer dari sini juga ada. Diniyah Oh ada ya. Amaliyah ya, MDA. Tapi masih beroperasi Madrasah ya. ini sepertinya Cuman ya karena bangunan lama kan termakan oleh waktu dia. Iya. sudah masjid ini dibangun ya. Sepertinya ini tidak sama usia bangunannya dengan masjid tersebut. Lalu di sini ada nisan peresmiannya zaman pemerintahan wali kota Medan pada masa itu ya. Ini lalu ada nisan